Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Ramdan Roliansyah dan NRP 15/2023-202. Sebelumnya mohon maaf jika kameranya tidak mengarah langsung ke muka saya. Maksudnya tidak langsung, mata saya tidak menuju ke kamera, dikarenakan laptop saya kameranya kurang memadai. Jadi saya menggunakan eh, kamera handphone. Baik, lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 akan mempresentasikan mengenai mengenal dan menangani missing value dalam machine learning. Nah, langsung saja. Yang pertama itu, yang A, apa itu missing value? Jadi, missing value adalah kondisi di mana beratribut tertentu tidak lengkap atau kosong dalam sebuah dataset. Jadi, misalnya si dalam datasetnya itu nilainya itu kosong gitu, nggak ada sama sekali. Kosong dalam artian benar-benar kosong, bukan angka 0. Nah, itu merupakan missing value atau NaN. Nah, dalam machine learning, hal ini cukup krusial karena machine learning membutuhkan data yang bersih agar prediksinya akurat. Lanjut ke yang B, teknik-teknik penanganan dalam missing value. Nah, di sini ada 5 teknik. Pertama itu deletion atau penghapusan. Teknik ini dilakukan dengan menghapus baris atau kolom yang mengandung nilai kosong. Metode ini umumnya digunakan apabila jumlah data yang hilang relatif sedikit sehingga tidak terlalu mempengaruhi keseluruhan dataset. Yang kedua itu ada imputasi sederhana. Imputasi sederhana itu seperti min, median, dan modus. Nah, untuk min dan median itu biasa digunakan kepada angka-angka, nilai angka. Dan kalau yang modus itu biasa digunakan terhadap nilai yang huruf-huruf. Lalu yang ketiga, itu ada forward fill atau backward fill. Nah, metode ini menggunakan nilai sebelumnya atau nilai sesudahnya. Metode ini umumnya digunakan pada data direct waktu atau time series. Yang keempat itu ada interpolasi. Interpolasi merupakan metode untuk memperkirakan nilai yang hilang berdasarkan pola matematis di antara titik yang tersedia. Yang terakhir ada KNN imputer. KNN imputer ini merupakan menggunakan algoritma K-Nearest-Snake-Morse untuk memperkirakan nilai yang hilang berdasarkan kemiripan dengan data tetangga yang terdekat. Lanjut ke yang C, itu ada contoh kasus manual. Nah, di sini itu untuk datasetnya itu bikin sendiri ya. Datasetnya itu ada 20, 25, dan NaN, dan 35. NaN itu nilai kosongnya atau nilai missing value-nya. Nah, di sini saya menggunakan metode imputasi sederhana menggunakan median. Dengan menggunakan median itu tinggal ditambahin saja semuanya data yang ada 20, 25, 35 dibagi N. Data yang adanya itu kan ada 3. Berarti hasilnya 80 dibagi 3, hasilnya itu 26,6667. Nah, hasil inilah yang nanti akan digunakan ke data yang hilang ke yang NaN ini. Nah, lanjut ke implementasi kasus dengan Python dan penjelasan kodenya. Dan di sini yang pertama itu ada import panas sama nampi dulu untuk dari pendukungnya. Nah, yang kedua itu untuk datasetnya di sini saya menambahkan nama dan umur. Karena untuk Ramdan ini sudah ada ya umurnya itu 20, untuk Ruli juga sudah ada 25. Nah, untuk Deden itu umurnya belum ada NaN. Dan untuk Koden itu umurnya 35. Nah, di sini menggunakan .min atau median. Lalu .filnya itu untuk mengisi nilai yang kosong atau NaN-nya. Nah, di sini didapatkanlah output kodenya. Untuk Ramdan itu umur 20, untuk Ruli itu umur 25, untuk Deden itu umurnya 26,667, dan untuk Koden ini itu 35 umurnya. Nah, untuk penjelasan kode tadi sudah. Nah, lanjut ke yang terakhir itu implementasi pada dataset publik. Di sini saya menggunakan dataset Titanic to CSV, dataset yang digunakan pada praktikum. Dataset yang ini. Nah, lanjut saja ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini pertama-tama saya mengimport kembali panas dan nampinya.
Lalu memuat dataset Titanic.jsp. Nah, yang kedua itu hal-hal yang harus dilakukan dulu, yaitu identifikasi jumlah missing value pada setiap kolom menggunakan notice null. Jadi nanti diidentifikasi dulu pada datasetnya itu ada berapa kolom atau ada berapa data yang hilangnya, dan sehingga didapatkanlah data yang hilang atau kolomnya. Pada kolom edge itu data yang hilangnya ada 177, data yang enggak pada kolom kabin itu ada 687, dan pada kolom embarked itu ada 2 untuk yang missing value-nya. Baik, lanjut ke yang nomor 3, yakni penanganan missing value pada kolom edge menggunakan median. Nah, di sini kenapa menggunakan median gitu? Kenapa tidak menggunakan min atau modus? Karena penggunaan median terhadap dataset Titanic.csv ini sangat stabil gitu, karena di nilai edge-nya itu banyak nilai ekstrimnya gitu. Nah, nilai ekstrim itu misalnya 22 langsung ke 38 gitu kan, langsung melonjak, langsung ekstrim gitu. Dan ini untuk contoh sederhananya. Misalnya ini kan nggak ekstrim gitu. Yaudah, ini ditambahin semuanya, dibagi 5, 21 hasilnya, terus medianya juga 21. Nah, ini kalau pakai min gitu. Kalau pakai min, dia sensitif terhadap nilai ekstrim gitu. Misalnya kan ini datanya ekstrim gitu, 19 langsung ke 50 melonjak langsung 21, ya ditambahin semua, lalu hasilnya 135 dibagi 5 hasilnya 27, terus kan nilai tengahnya 21, nggak sesuai, jadi kurang stabil lah kalau memakai min. Nah, terus kenapa nggak pakai modus? Karena modus itu eh, jarang digunakan untuk angka-angka, eh, kayaknya nggak bisa ya. Kalau modus itu biasanya dipergunakan untuk data yang huruf-hurufnya, huruf-huruf aja. Lanjut ke yang keempat, itu penanganan missing value pada kolom embarked menggunakan mode modus. Nah, di sini memakai dot mode ya. Untuk modusnya pada kolom embarked kan ada dua. Ya sudah, untuk kalau kolom embarked itu kan datanya itu huruf-huruf. Nah, penggunaan modus ini sangat cocok gitu. Beda nanti kan yang di ya ini kan yang kosongnya, berarti modus itu kan nilai yang sering muncul. Nanti nilai yang sering munculnya diisi ke kolom nomor 63 ini atau nomor 62 di datanya. Lanjut ke yang terakhir, itu penanganan missing value pada kolom kabin. Nah, ini menggunakan metode delete atau penghapusan. Kolom kabin itu kan 687 itu datanya. Nah, kenapa memakai delete gitu? Karena eh, biar langsung dihapus semuanya gitu. Terus kenapa gak diisi aja? Karena di model machine learning gitu, kalau datanya diisi kan ini datanya banyak itu, ada 687. Nah, percuma juga kalau diisi karena datanya itu bakal ngasal gitu, nggak sesuai dengan dataset yang ada gitu. Jadi kalau diisi itu tidak memungkinkan. Nah, terus kenapa nggak memakai dropna, kenapa memakai delete gitu? Kan perbedaan dropna sama delete itu, kalau delete itu menghapus satu baris atau satu kolom. Nah, kalau dropna itu menghapus semua kolomnya gitu. Misalnya ada satu kolom yang kosong, misalnya kolom edge, ya udah. Nah, misalnya yang ini kosong kan, ya udah berarti segini dia bakal di drop, nah bakal dihapus. Nah, itu kurang bagus karena untuk di dataset ini kan ada 800 itu totalnya. Nah, ini yang kosong gitu ada 687. Kalau dihapus semua gitu, dihapus nih 687 datanya, berarti sisa 200-an kan. Nah, itu juga kurang baik untuk model machine learning karena datasetnya terlalu sedikit. Paling begitu untuk penanganan missing value. Nah, untuk penanganan missing value juga sebenarnya nggak bisa ditentukan oleh kita sendiri gitu. Jadi kita harus lihat dulu datasetnya. Jadi maksudnya nggak ada penanganan yang paling bagus gitu, yang udah pasti itu nggak ada. Soalnya tergantung dari datasetnya juga. Nah, kebetulan saya ini udah belajar ya di praktikum, jadi sudah mengetahui untuk
penanganan missing value menggunakan teknik yang mana yang paling bagusnya. Nah, yang terakhir itu saya menggunakan ini codingan ini to Excel untuk menyimpan filenya, untuk menyimpan file yang tadi sudah di coding. Nah, ini untuk file yang sudah ditangani missing value-nya. Nah, seperti yang bisa dilihat ini semuanya nggak ada yang missing value, sudah diisi semuanya, terutama untuk kolom yang edge, dan untuk kolom kabin itu sudah dihilangkan karena tadi untuk kolom kabin itu di delete. Paling sekian untuk presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.